Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Crafting Plan ya. Dimana channel ini sebelumnya bernama Yogi Duta. Kali ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat, Pak. Bagaimana pengaruh pisau untuk grafting atau penyambungan itu ya? Jadi bentuk, merek, atau apapun itulah tidak berpengaruh besar ya. Yang penting pisaunya itu cukup tajam, mata pisaunya tipis. Nah, selain itu ada juga memang dari bentuk yang berpengaruh ya. Misalnya pisau ini saya rancang sendiri ya bentuknya atau desainnya. Ini bahannya dari pisau ini bekas apa itu namanya perkeong ya. Perkeong yang ori yang waktu zaman dulu itu bagus sekali. Lalu saya pola, saya bawa ke Pandai Besi yang saya kenal ya. Dan dari polanya itu sendiri, nah ini atas sini atau bagian kanan kalau kita posisikan sini. Ini agak cembung sedikit ya permukaan bagian tajamnya. Nah sedangkan di bagian kiri ini, nah yang ini cenderung ramping membentuk sudut kecil. Disebut datar ya enggak bisa disebut datar. Tapi kemiringannya sangat kecil. Seperti ini. Dan lihat ini ketipisannya luar biasa. Ini sangat tipis ya. Nah agak cembung di sisi kanan, ramping sekali atau hampir datar di bagian kiri. Nanti saya peragakan bagaimana hasil sayatannya. Nah, apa pengaruh apabila pisaunya rata atau ramping sekali di sebelah kiri, agak cembung di sebelah kanan? Mari kita peragakan hasil sayatannya. Kayak ini saya peragakan pada batang lunak. Ketika kita tekan ini, jadi punggung pisaunya ditekan dengan jempol jari kiri, sementara tangan kanan yang memegang pegangannya hanya mengarahkan saja. Ya, jadi yang main itu jempol kiri. Jadi seperti ini. Ketika kita tekan, maka akan membentuk arah yang bagus. Nah, seperti ini. Kalau pisaunya menyembung kiri kanan ya, menyembung kiri kanan misalnya pisaunya ke sini kembung, maka itu susah diarahkan. Sedangkan kalau sudah kita rancang seperti ini, maka sekali tekan itu arahnya sesuai harapan. Cenderung rata ya. Miring rata tapi tidak bergelombang. Jadi itu maksud dari bentuk pisau yang kita rancang khusus tadi. Oke, dapat dimengerti. Untuk selanjutnya, kenapa mata pisau atau bilah pisau keseluruhannya itu diusahakan lebih tipis? Nah, maksudnya sewaktu kita membelah batang itu, nah kalau di sini tebal ya, mata pisaunya tebal, sebelum bilah pisau menyentuh atau menyayat kulit batang ini, ada istilahnya kalau tebal itu jadi tersungkal. Sebelum tersayat sudah terbuka dengan ketebalan pisaunya itu sendiri. Oleh karena itu, pisau grafting khusus untuk tipe P lah khususnya diusahakan harus tipis, setipis ini. Nah, jadi bagaimana Bang pengaruh meletakkan atau memposisikan pisau terhadap hasil belahan? Nanti kita peragakan juga. Oke, bagaimana cara memposisikan pisau terhadap batang yang akan kita belah? Nah, kenapa kita posisikan agak miring? Bukan lurus seperti ini ya. Lurus lalu ditekan, tapi miring. Itu adalah untuk mengupayakan atau ikhtiar lebih sebelum badan pisau tengah ini membuka belahan, diusahakan miring itu supaya tersayat ya. Jadi si kulit batang tersayat dengan rapi. Nah, seperti ini. Dan nantinya akan lebih rapi ini di sisi kanan ini. Di sisi ini, bukan di sisi ini.
Karena apa? Mata pisau mengiris menyayat dengan baik kulit batang. Oke, dapat dimengerti ya. Oke Bang, jangan peragaannya saja, langsung praktikan ini. Ini saya punya entres berupa lada ya. Or in English piper nigrum. Bahasa Latinnya piper nigrum ya. Sedangkan batang bawahnya ini melada ya, tanamannya seperti ini. Piper colubrinum, dia biasa tumbuh di rawa-rawa ya. Jadi diharapkan nanti tanamannya, akarnya tahan busuk apabila tergenang nih. Oke, teknik apa yang akan kita terapkan? Berhubung batang bawah dan batang atas ini sama besar diameternya, saya akan gunakan sambung tipe N ya, atau wave and tongue grafting, atau tipe cambuk dengan lidah. Bagaimana caranya? Setelah kita cari titik sambung yang paling bagus, nanti kita pilih di sini. Oke, untuk melakukan sambung pucuk tipe N, yang pertama itu ya, kita penyayatan miring dengan sudut kecil sekitar 30 atau 28 derajat ya sudutnya. Nanti kita arahkan paling bagus dari mana? Ya, dari sini. Seperti biasa kita tangan ini mengarahkan pegangan, yang kiri ini yang main mendorong ya. Kita arahkan miring supaya lebih halus hasilnya. Seperti ini. Langsung rata sepertinya. Ya, belum pas. Kita lakukan penyayatan miring sampai ini kulitnya bertemu di sini. Oke, ini belum halus juga nih ya. Pisaunya udah lama tidak diasah. Kalau gerakan lurus ke situ, cenderung kurang rata, berserabut. Nah, tekniknya kita miringkan juga posisi pisau seperti ini, supaya arah gerakannya agak ke samping dan lebih tajam. Hasil sayat yang sempurna ya. Miring rata, tidak bergelombang. Itu yang diharapkan. Berhubung ini batang agak lentur, jadi kalau ada cekungan sedikit seperti ini, sedikit sekali, maka itu tidak masalah ya. Oke, batang bawahnya gimana Bang? Sama ya. Kita sayat miring panjang nih. Atau long sloping cut. Jadi orang Inggris menyebutnya long sloping cut. Potongan panjang miring. Ini udah sama ya. Langkah selanjutnya kita kurang lebih harus periksa ini sama panjang bidangnya. Kalau bidang hasil setannya sama panjang, maka dapat kita asumsikan kemiringannya juga sama persis. Kalau udah sama persis ini bagaimana? Kita tunggu tahapan selanjutnya ya. Oke. Langkah selanjutnya kalau udah dipotong miring sama panjang ini, kita tinggal apitkan juga di sini. Kemudian di sini ada belahan tipis. Boleh 1, 2, 3 mili ya, tergantung kerasan tanamannya. Semakin keras tanamannya harus semakin tipis. Semakin lentur boleh tebal dikit. 3 mili ya kurang. Ini kita apitkan begini supaya mencari titik yang sama kurang lebih ya. Ketebalan yang sama. Bagaimana kedalamannya kita ukur saja dengan bilah pisau. Bilah pisau masuk segini. Nah, dengan ujung sayatan ini kurang lebih. Nanti yang ininya juga kurang lebih sama segini ya. Jadi ukuranlah bilah pisau ya. Lihat ini. Ini yang mendorong tetap ini ya, demi keamanan. Nah, kedalamannya hampir sama segini. Selanjutnya akan kita masukkan. Kita lihat dari pinggir nanti ya. Selanjutnya kita masukkan ini ya, saling menutupi, saling mengisi. Di hasil belahan batang bawah dan batang atas itu harus saling mengisi.
saling menutupi. Oke, kita lihat dari sisi ini. Dari sisi ini tertutup, dari pinggir ketemu dan saling mengunci. Nanti saya coba zoom dulu ini ya. Nah, jadi ini benar-benar saling mengunci dan saling menutupi. Coba kita intip, ada seperti huruf N ya. Ke atas, ke bawah, ke atas. Gimana dengan bagian bawahnya? Maaf, kamera agak goyang ya. Nah, dari bawah juga saling menutupi. Kiri, kanan, depan, belakang saling menutupi. Langkah selanjutnya, ini seperti biasa ya, ada tips sukses ini. Untuk mulai pengikatan atau pelilitan ya, yang pertama harus dimulai dari atas ke bawah. Menyerupai sistem apa itu genting ya. Jadi kalau ada curahan air dari atas itu tidak akan menyusup ke tindihan-tindihan tali ini. Karena bagian bawah itu ditindih oleh bagian atas atau lilitan berikutnya. Ini tekanannya gimana bang? Ini harus tekanan cukup tinggi ya. Tekanannya cukup keras. Ditekan, dipijit, ditarik. Nah seperti ini. Nah sebelum kita akhiri dengan kunci ada tips juga ini. Jadi sewaktu kita melilit ini, upayakan ini membentuk pita ya. Jadi si tali pengikat tetap melebar seperti ini. Bukan mencekik misalnya seperti ini, bukan. Ini kalau kita telat buka nanti bisa kekunci ya. Tapi kalau membentuk pita seperti ini aman ya. Kita biarkan sampai sambungan berwarna kecoklatan atau tua itu aman. Kayak penguncian ini kita perlukan agar tidak ada gerakan melorot atau lepas lagi lilitan. Boleh 2, 3 atau berapa ya. Nah seperti ini. Ini cara melilit atau mengikat dengan aman. Nah langkah terakhir ini menjadi kunci ya dalam penyungkupan, ada beberapa tips ya. Kalau musim kering total ya, jarang turun hujan gitu. Ini sebaiknya kita lilit full entres ya. Tapi untuk berdaun seperti ini tentunya tidak bisa. Kita gunakan sungkup kantong plastik seperti ini. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit ya, menyesuaikan saja. Kalau terlalu lebar nanti embun yang tertampung jadi kurang memberi kelembaban. Kalau terlalu kecil terlalu lembab apalagi musim hujan. Jadi yang sedang-sedang saja ya. Nanti kita cek embunnya cukup atau minim. Nah kunci selanjutnya, berhubung ini penyambungan belum terjadi, saluran air dari bawah ke atas belum sempurna, belum lancar terkirim. Dan di satu sisi lagi, entres hanya memanfaatkan sisa air dan nutrisi yang ada di batang entres. Nah, apa keuntungan sambung N ini? Kulit bertemu kulit, batang bertemu batang. Jadi nutrisi lebih banyak lagi. Ya bukan berarti tipe lain itu jelek, tapi ini agak lebih juga. Selanjutnya nanti kita simpan ini di tempat yang agak terlindung dari sinar matahari berlebih. Jadi tidak boleh full ya. Hanya memanfaatkan cahaya pantulan saja. Kita pantau ini biasanya sekitar 1 bulan lebih tunas mulai tumbuh. Ya, sampai jumpa ya, nanti kita review. Mudah-mudahan berhasil ya. Assalamualaikum.